الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Surat Ar-Rum yang saya bacakan tadi, yaitu kita mengarahkan wajah kita, menghadapkan wajah kita dengan lurus terhadap agama ini. Dan kita sebagai makhluk yang lemah, tiada yang patut dan pantas kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita, tiada lain kecuali kita meningkatkan amal kebaikan kita senyampang Allah masih berikan kesempatan nikmat tadi dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita Khatamil Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah ada dalam din Islam yang hak ini. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sambil menunggu mungkin Ustadz Arif datang, mungkin saya isi. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil sebuah tema di balik perayaan tahun baru. Ini tema aktual, ya. Tema yang mungkin seringkali kita dapati di kehidupan kita. Wis nyedeki tahun baru, terutama tahun baru Miladiyah, ya, maka persiapan itu hiruk pikuknya itu sangat, terutama rangkaian kaitannya dengan Natal dan tahun baru, dan itu memang paket. Banyak di antara kita tidak memahami bahwa peristiwa yang kita hadapi itu ternyata membawa diri umat ini tergiur, artinya terbawa arus, sehingga mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu di balik perayaan tahun baru Masehi, ya, dan mungkin juga dengan yang namanya Natal dan tahun baru. Dan mungkin panjenengan di antara panjenengan juga mendapatkan informasi lebih-lebih Menteri Agama yang sekarang ini, gitu ya. Sekarang ini mereka dia ya, artinya bukan mereka. Dia malah menganjurkan untuk merayakan Natal terutama, ya, itu secara bersama-sama. Dan sesungguhnya tatkala kalau kita melihat keputusan MUI, ya, itu
bertentangan dengan amaliyah yang dilakukan oleh Menteri Agama sekarang. Kenapa kok bisa begitu Menteri Agama yang sekarang ini? Karena memang perlu saya sampaikan kepada panjenengan bahwa dia adalah tokoh liberal. Tokoh liberal itu memahami bahwa semua agama itu baik. Jadi panjenengan melihat Paulus itu dicium, ya, cium tangannya dan bajunya juga itu ya, melebihi dari mungkin apakah dia juga mencium orang tuanya sedemikian rupa, ya, maka ini tidak pernah dilakukan oleh para katakanlah orang-orang mukmin, sekalipun itu Salahuddin Al-Ayyubi, sekalipun itu Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Kan biasanya kita dapati, loh itu Salahuddin Al-Ayyubi itu kan karena ada radikal yang ada di tentara salib, mereka diperangi. Sebenarnya tidak begitu cerita itu sedemikian rupa, ya. Tetapi di balik itu ada hal-hal yang kita ini perlu perhatikan, ya. Karena di dalam Al-Quran, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, adalah kita diperintahkan oleh Allah fa'akim, maka itu di situ ada fa, ya. Fa ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul memperhatikan, harus kita betul-betul menerapkan, kita harus betul-betul real, ya, bahwa diri kita ini, kalau kita ini adalah orang yang beriman, maka kita diperintahkan fa'akim wajhaka lidini hanifa. Kita, cara pandang kita, ya, cara pandang kita tidak boleh tidak harus lurus dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah itu fitratullahi allati fatarnasa 'alaiha. Karena agama Allah itu tetap berada dalam kefitrahan penciptaan manusia menurut apa yang ditetapkan oleh Allah, fitrahnya, ya. Dan Allah menyebutkan la tabdila li khalqillah. Jadi Allah sendiri tidak merubah, artinya tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Artinya ketetapan yang telah diberikan oleh Allah terhadap agama yang lurus ini, ya. Maka perintahnya Allah, ya, kita diperintahkan untuk qayyim, ya, untuk tetap ada dalam agama yang lurus. Tetapi di sini ada kalimat begini, Bapak Ibu. Walakinna aktsarun nas, ya. Walakinna aktsarun nas maknanya itu begini. Ternyata walaupun itu sudah diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menggambarkan ternyata kebanyakan dari manusia, ya, siapa itu? Ya, yang jelas aktsarun nas. Kebanyakan manusia la ya'lamu, dia tidak mengetahui, ya. Artinya tidak mengetahui itu ya karena keterbatasan ilmu, karena dia tidak mau mengambil ilmu tadi, ya, ataupun dia memiliki tandingan yang lain. Sehingga di dalam ayat yang lainnya, yang lanjutnya, munibina ilaihi wattaqu, ya. Dengan kemudian apa? Kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya gimana kalau itu tidak lurus, artinya tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, maka solusinya adalah yaitu munibina ilaihi wattaqu, ya, yaitu bertaubat kepadanya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bertaubat terhadap apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, ya, wattaquhu, dan bertakwa kepada Allah. Wa aqimus shalah, ya. Wa aqimus shalah itu, dan tegakkanlah shalat. Kalau tafsir dinyatakan kenapa di situ bahasanya as-shalah, ya, dengan menggunakan wawu, ya, alifnya itu pakai wawu. Ini di dalam beberapa penafsiran dinyatakan itu adalah bahasa kinayah, sesuatu yang memang sering dilakukan oleh orang-orang mukmin di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mananya adalah syariat Islam. Ya, maknanya adalah syariat Islam. Sehingga Allah melanjutkan wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa hubungannya dengan perayaan tahun baru? Nah, ini saya akan menyampaikan sedikit mungkin sebuah fenomena fakta yang ada real, ya. Kaitannya dengan perayaan tahun baru itu tidak lepas dengan pergantian tahun baru, ya, yaitu tanggal 31 Desember kemudian 1 Januari kepada tahun berikutnya. Dan standar yang dipakai ternyata juga berbeda dengan Islam. Kalau Islam pergantian hari mulai kapan? Lalu? Pergantian hari dalam Islam kapan? Ayo, ono sing maghrib, ono sing meneng, ono sing ya melu-melu, ya bengi, gitu ya. Bengine kapan, kan gitu ya. Jadi pergantian hari di dalam Islam itu tatkala adzan maghrib itu berbunyi, maka sudah ganti hari. Itu dalam standar Islam. Sehingga penanggalan pun itu tidak lepas dari itu kalau di dalam Islam. Ya, sehingga antara Islam dengan Masehi itu pasti berselisih. Artinya berselisih tidak akan menyatu karena perhitungannya kalau Masehi itu berdasarkan matahari, kalau Islam itu berdasarkan bulan. Itu sudah berselisih, ya, karena berselisih. Nah, ada kejadian-kejadian yang di situ itu ternyata, ya, banyak hal yang menunjukkan bahwa itu kita diajak untuk melakukan ritual-ritual yang semuanya fokus ke situ. Ya, fokus ke situ gimana? Ya, dan meninggalkan apa yang itu diajarkan di dalam Islam. Kalau di dalam Islam tadi kan kita diperintahkan wa aqim wajhaka lid-dini hanifa, kan gitu ya. Jadi kalau di dalam persoalan-persoalan apapun, maka kita semuanya harus mengarahkan terhadap wajah kita ini terhadap apa yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau gitu berarti enggak toleransi, Pak Ghazali. Kan biasanya kan gitu ya. Ini intoleransi. Pada akhirnya kita termakan isu-isu yang seperti itu. Sedang di dalam Islam itu yang namanya toleransi itu jelas sekali, ya. Langsung Allah pun dengan ayat yang mendahului dengan qul ya ayyuhal kafirun, langsung ditujukan kepada orang-orang yang mereka menolak terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir.
Siapa orang-orang kafir itu? Ya siapapun orang yang mereka menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, la a'budu ma ta'budun. Ya, saya tidak akan menyembah dengan apa yang kalian sembah, sebagaimana kalian juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidun ma'abadtum, dan saya tidak menyembah dengan apa yang kalian sembah, sebagaimana kalian juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Artinya abada, ini bahasa kita ya. Kita ini terdegradasi bahwa makna abadah itu hanya menyembah. Ai maknanya sholat, kan gitu ya. Sesungguhnya abadah itu memiliki makna, ada 3 bahasa Arab yang kita harus pahami. Pertama yaitu al-inqiyat. Al-inqiyat itu adalah maknanya sebuah kepatuhan, patuh. Kemudian yang kedua adalah al-khudu. Al-khudu itu ketundukan. Ya, ini maknanya abadah. Kemudian yang ketiga ada at-ta'ah. At-ta'ah itu maknanya adalah ketaatan. Jadi namanya ibadah itu ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ibadatan itu apapun yang diperintahkan oleh Allah, kaifiyahnya kita harus mengikutinya. Itu namanya ibadah. Jangan sampai keliru. Sekarang ini banyak ada orang yang keliru lah. Enggak banyak, istilahnya maknanya tidaklah menjalani semuanya banyak ya enggak. Tetapi ada orang yang mengatakan begini, saya pokoknya yang penting ibadah kepada Allah. Ibadah itu kan urusanku, kan gitu ya. Ini sebenarnya kata-kata ini kalau kemudian kita kembalikan kepada makna yang namanya terminologi bahasa dan tasrik nanti, itu akan berbeda. Artinya salah. Karena dia ibadah itu pasti harus ada ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Lebih-lebih para ulama menyatakan begini di dalam sebuah kaidah usul itu, al-ibadah haram. Al-aslu fil ibadah haram. Asal di dalam sebuah ibadah itu adalah haram. Ya. Oleh karena itu kita enggak boleh main-main dengan persoalan ibadah. Kita ini menjalankan ataupun tidak berdasarkan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Saya lanjutkan. Apa dibalik kaitannya dengan tahun baru itu? Jadi tahun baru itu menurut kalangan dari penanggalan Masehi, yaitu mereka menggunakan titik pertemuan antara 31 dan 1 itu di tengah malam. Apa yang terjadi di situ? Ya, mungkin di televisi ataupun karena sudah memasyarakat ya. Lebih-lebih di situ sudah dipersiapkan sebelumnya. Saiki iki lho wis tuku mercon. Saiki wis tuku kembang api. Luwe-luwe sebentar lagi itu wong dodolan trompet berkeliaran. Kan gitu ya, luwe-luwe nggon alun-alun. Lek enggak percaya nggon alun-alun. Saiki wis ana wong dodolan trompet. Nggih apa Pak Mursali mempersiapkan pergantian tahun. Nggih mboten. Wah itu. Ya. Mari kemudian kita tengok tatkala mungkin mau mendekati yang dimaksud yaitu pergantian tahun, maka di situ ya semuanya terpancang dengan yang namanya detikan. Ya, kalau pergantian itu biasanya 5 menit atau 10 menit itu kemudian semuanya yang hadir itu menghitung ya. Tapi diikuti dengan teng gitu ya.
Semuanya hitung 1, 2, 3, pas, kemudian 0, 0, 0. Apa yang terjadi? Trompetnya dulu apa kembang apinya dulu? Kembang apinya dulu, baru trompet. Kan gitu ya? Kayak ngono tau? Sing biasane ngono ki lho. Ternyata di balik itu Bapak Ibu, ya, genderang lonceng, kemudian yang namanya trompet, yang namanya itu kembang api, itu perbuatan tiga agama. Ya, tiga agama. Tiga agama itu Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Ya, ini. Nah, oleh karena itu apa? Pada malam hari itu maka sudah barang tentu ternyata umat ini dibawa kepada tiga agama ini. Oleh karena itu ini menjadikan pembahasan bagi kita, artinya menjadikan perhatian bagi kita. Ayo kita jaga sebagaimana perintahnya Allah tadi, wa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ya, karena di dalam Islam itu dinyatakan pula di dalam hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh Daruqutni, ya, itu dinamakan man tasabbaha liqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia itu menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan sampai tanpa mungkin karena ketidaktahuan ilmunya kaitannya dengan itu, pada satu kali waktu umat ini bisa dikeluarkan dalam tiga agama, ya, dalam satu waktu itu, ya. Oleh karena itu mari, ya, kalaupun itu memang pergantian, ya, demikian pula nanti pada waktu di Muharram pun, ya, mari kita selalu menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan banyaknya waktu, diberikan nikmat, kita diberikan kehidupan ini. Ayo kita berpikir, ya, mari kita tafakkur, mari kita tadabbur terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ya, menggugah kepada kita semuanya dan kita terhindarkan dari fitnah-fitnah akhir zaman yang notabene-nya itu akan bisa membelokkan diri kita dari agama yang lurus ini, dan mudah-mudahan kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita ditentukan waktunya oleh Allah diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.